Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Program Studi Ilmu Komputer, Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar. Hari ini saya sangat antusias untuk berbagi dengan Anda semua mengenai pentingnya etika profesi di era digital. Etika profesi adalah seperangkat prinsip dan nilai yang menjadi pedoman bagi para profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Etika ini tidak hanya mencakup sikap dan perilaku, tetapi juga mencerminkan integritas, tanggung jawab, dan kejujuran. Dalam dunia kerja yang kompetitif dan dinamis, etika profesi menjadi sangat penting untuk menjaga keharmonisan, kepercayaan, dan reputasi baik individu maupun organisasi. Ada beberapa poin dalam etika profesi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, ada integritas dan kejujuran. Integritas dan kejujuran adalah pondasi dari etika profesi. Seorang profesional harus selalu jujur dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Kejujuran tidak hanya terkait dengan laporan dan komunikasi, tetapi juga dalam mengakui kesalahan dan kegagalan. Seperti contoh, seorang akuntan harus memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat akurat dan tidak ada manipulasi data. Lanjut pada poin kedua, tanggung jawab dan akuntabilitas. Setiap profesional harus memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Akuntabilitas berarti siap menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai. Contohnya, seorang manajer proyek harus bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan proyek yang dikelolanya, termasuk menjaga anggaran dan waktu penyelesaian. 3. Kerahasiaan dan privasi. Menjaga kerahasiaan informasi adalah aspek penting dalam etika profesi, terutama bagi mereka yang bekerja dengan data sensitif. Pelanggaran privasi dapat merusak reputasi dan kepercayaan klien atau pelanggan. Contoh, seorang dokter harus menjaga kerahasiaan riwayat medis pasien dan tidak boleh membocorkannya tanpa izin. Poin keempat, keadilan dan kesetaraan. Seorang profesional harus berlaku adil dan tidak diskriminatif dalam setiap tindakannya. Setiap orang harus diperlakukan dengan hormat dan setara, tanpa memandang latar belakang, gender, ras, ataupun agama. Contoh, seorang HRD harus memastikan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara adil dan tidak bias. Lanjut poin kelima, kompetensi dan profesionalisme. Seorang profesional harus terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Profesionalisme berarti menjaga sikap yang sopan, beretika, dan menghormati aturan yang berlaku. Contohnya, seorang pengacara harus terus memperbarui pengetahuannya tentang hukum dan mengikuti kode etik profesi yang berlaku. Lanjut pada poin terakhir atau poin keenam, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas, terbuka, dan efektif sangat penting dalam menjaga hubungan profesional yang baik. Setiap informasi yang disampaikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh, seorang pemimpin tim harus bisa menyampaikan tujuan dan tugas dengan jelas kepada anggotanya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Etika profesi adalah elemen kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika profesi, seorang profesional tidak hanya menjaga reputasi pribadinya, tetapi juga berkontribusi pada kesuksesan dan kredibilitas organisasi tempatnya bekerja. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menerapkan etika profesi dalam setiap aspek pekerjaannya.